Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya raja, pemilik, pencipta, penguasa seluruh yang ada di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Dia. Dia telah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengabdi dan menyembah kepadanya dan tidak ada tujuan lain. Serta juga memerintahkan perintah-perintah yang wajib untuk dipatuhi dan juga melarang larangan yang tidak boleh dilanggar. Dia telah menjanjikan bagi orang yang patuh banyak sekali kebahagiaan di dunia ini, pemenuhan kebutuhan dan juga peninggian derajat mereka serta disempurnakan nanti nikmatnya di surga. Dan orang-orang yang melanggar, membangkang, kufur, maka pasti akan disediakan hukuman-hukuman di dunia dan juga puncaknya nanti di neraka di akhirat sana. Oleh karena itu jadilah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi waktunya dengan pengabdian dan juga selalu bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan peluang agar kita selalu bisa patuh kepadanya dan selamat dari pelanggaran-pelanggarannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia terbaik yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya. Serta tidak ada nabi dan rasul setelahnya, satu-satunya yang diutus untuk seluruh alam semesta, sementara nabi-nabi yang lain diutus untuk kaumnya saja. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya pasti akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya dan kemahaperkasaannya dan maha kuasanya agar selalu melindungi kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang paling pantas menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti tentu bisa menjalankan amanah dengan baik dan juga tetap menjaga apapun yang menjadi beban yang dibebankan di pundak sebagai amanah dan juga mereka akan lepas hisab hari kiamat. Dan kita pelindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh pemimpin yang memang mungkin akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Dan semoga Allah mengasihani kita bila memang ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita keliru dalam masalah-masalah seperti ini. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman sekalian, lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan pada malam ini kita akan bahas tentang dosa besar merusak hati. Secara umum, merusak yang berhubungan dengan jasad kita, hukumnya haram. Tidak boleh sengaja orang misalnya mengambil silet lalu melukai tubuhnya. Tidak boleh orang sengaja membutakan matanya misalnya. Atau merusak anggota tubuhnya. Tanpa ada udzur syar'i tidak boleh. Apapun alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat ini dan meminjamkannya agar kita menggunakan patuh dan mengabdi kepadanya. Bukan untuk kita salah gunakan. Makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran. Di antaranya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 29. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan kalian binasakan, jangan kalian bunuh, jangan kalian rusak badan kalian itu. Karena sesungguhnya Allah sangat pengasih kepada kalian. Dalam sebuah hadis yang sahih, pernah ada seorang sahabat sudah tidak tahan dengan penyakitnya lagi. Dan dia berharap mati. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu berharap mati. Kalaupun seseorang di antara kalian benar-benar sudah tidak tahan dengan ujian yang ada padanya, tetap dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Dan binasakanlah aku atau matikan aku kalau memang mati lebih baik bagi aku. Juga Nabi SAW berkata kepada para sahabat dalam riwayat yang sahih pada saat pasukan muslimin tiba di Khaybar. Dan sudah jelas Nabi SAW menjanjikan kita pasti akan menang di Khaybar. Sudah ada turun firman Allah Subhanahu wa taala memastikan Khaybar akan takluk dengan 9 benteng yang semuanya diisi dengan kekuatan-kekuatan orang Yahudi pada saat itu. Dan Nabi SAW mengepung puluhan hari di situ.
awal sekali para sahabat tiba di Khaybar dan melihat benteng-benteng Yahudi karena begitu yakinnya mereka dengan janji Allah dan Rasulnya pasti menang, maka mereka bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar dengan keras sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian seru, panggil, zat, tidak tuli. Allah dengar, tidak usah teriak-teriak. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Dan jangan kalian berharap bertemu musuh. Maksudnya apa? Kalau bertemu musuh berarti persentase kita luka ataupun mati kan sangat besar. Walaupun targetnya orang perang mati syahid. Tetapi apa kata Nabi SAW? Demi untuk menjaga jiwa, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh mendengar, mereka pergi. Ketakutan. Tapi kalau kalian sudah bertemu, kokohkan kaki-kaki kalian. Berarti dari dalil-dalil ini kita bisa lihat, kita nggak boleh sengaja binasakan diri kita. Tidak boleh ikhwat dan akhwat sekalian, antum sudah tahu ini makanan basi, kalau dimakan bisa sakit, keracunan mati, nggak boleh dimakan. Makanan sudah expire, jelas bisa berbahaya. Udahlah daripada dibuang saya makan saja, nggak boleh. Bukan masalah makanannya, ya, tapi antum sedang merusak diri antum yang Allah larang. Tidak boleh. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 195, Allah berfirman wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian sengaja menjurumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Nggak boleh sengaja. Sudah tahu kalau jalan di situ bisa celaka, nggak boleh kita jalan ke situ. Sudah tahu, nggak boleh. Sudah tahu resikonya besar, oh nggak apa-apa, tidak, jangan. Nggak boleh sengaja membinasakan diri. Ya. Kata Allah, dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan dan selalulah berbuat baik. Maksudnya buat diri kalian, buat orang lain. Kalian nyaman-nyaman saja. Jangan cari masalah, jangan juga buat masalah bagi orang lain. Wa ahsinu kata Allah. Karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah. Puncak daripada larangan ini, teman-teman sekalian, tentu ini berlaku pada bukan cuma diri kita, pernah kita singgung ya. Tidak boleh antum merusak apapun di muka bumi ini tanpa ada uzur. Gak boleh sengaja seorang muslim berdiri di bawah sebuah pohon, gak ada sebabnya, tiba-tiba saja cabut-cabutin daun pohon itu. Gak boleh. Kenapa antum cabut? Untuk apa? Kalau daun pohon dicabut itu seperti manusia dijewer kupingnya. Untuk apa? Saya pernah lihat ada satu orang pegang kayu, semua pohon dipukul-pukulin sama dia, rusak semua, berantakan. Jadi kotor, saya tegur, kenapa? Kenapa dipukul pohon ini? Ini juga makhluknya Allah. Hewan tanpa sebab, tiba-tiba dipukul, kucing lewat ditendang. Pikirannya dia sudah kucing gak bisa melawan. Allah, Tuhan mereka dan Tuhan kita sama. Allah tetap Rahmanur Rahim, pengasih dan penyayang bagi para penyayang juga. Dan Allah syadidul iqab, berat hukumannya bagi para orang-orang yang jahat. Jadi hati-hati sekali. Jadi kita harus paham masalah ini teman-teman sekalian. Sampai Umar bin Khattab saya pernah ingatkan, saya pernah sampaikan, saya ingatkan lagi. Beliau bahkan pernah satu waktu dikirimi surat oleh Amr bin As yang merupakan gubernur di Mesir. Hanya untuk membuat saluran air saja dari sungai Nil menuju ke pemukiman masyarakat penduduk kota Kairo pada saat itu. Lalu izin saja, hanya buat galian. Lalu Umar menjawab pada saat suratnya Amr bin As datang. Setelah tentu awalnya membuka dari Amir Mu'minin Umar Khattab, saya telah membaca surat Mahai Amr bin As, lalu kemudian dikatakan, saya hanya khawatir, jangan sampai nanti kamu pada saat membuat saluran air itu, engkau membebankan tanah itu di atas kapasitasnya. Jadi orang mukmin luar biasa, tanah pun dia gunakan secukupnya, dia tidak membuat kerusakan, tidak mengganggu, tidak segala macam. Hewan-hewan yang boleh dibunuh, kan kata Nabi SAW, ada hewan yang boleh dibunuh dalam kondisi di wilayah haram dan di wilayah halal. Di Mekah sama Madinah kan nggak boleh sembarangan bunuh hewannya. Ya, bisa berdosa. Tetapi ada 5 jenis hewan kata Nabi SAW bunuh di wilayah haram, di luar wilayah haram. Disebutkanlah tikus, disebutkanlah ular, anjing buas, raja wali dan burung gagak yang ada buru putihnya. Tapi tetap saja kata ulama,
prosesi pembunuhan. Dan dalam riwayat lain kita boleh membunuh cecak, riwayat lain juga kita boleh membunuh kalajengking. Bahkan kalau kita baca di bab sholat saja itu, kalau kalajengking yang lagi lewat kita masih boleh membunuhnya walaupun kita tidak batalin sholat. Ini semua hewan-hewan disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah fuwaisiqah atau binatang buruk. Ya, sampai Muhammad bin Sirin rahimahullah menghubungkan kalau mimpi hewan-hewan ini setelah orang istikharah berarti memang apa yang dia ingin kerjakan sebaiknya jangan dilakukan. Karena ini tanda-tanda keburukan hewan-hewan yang boleh dibunuh. Dan ini juga sudah sering saya ingatkan, ya bagi yang punya anak-anak kecil, tidak usah dinontonkan cuplikan-cuplikan kartun buatan orang-orang non-muslim yang mengarah kepada hewan yang dalam Islam disuruh bunuh. Ya, perlu saya sebutkan. Hah? Ya contohnya Mickey Mouse, ya, yang Minnie Mouse itu kan tikus, tapi dijadikan toko bukan? Jadikan toko. Padahal sebenarnya dalam Islam itu binatang buruk boleh dibunuh. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan kalau orang mimpi istikharah minta cari jodoh, kemudian mimpinya mimpi tikus itu berarti fasik. Sudah dibatalin aja. Itu contohnya karena memang binatang boleh dibunuh. Tapi yang sedang kita diberatkan, kalaupun hewan-hewan ini berhasil kita tangkap, tetap berlaku padanya hadis Bukhari. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, maka aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Dan kalau kalian ingin berbuat, ya, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisau kalian dan tenangkanlah sembelihan kalian. Jadi kalaupun membunuh ya sudah bunuh. Ditangkap misalnya, tikus itu ada yang sempat diketuk mati. Gak boleh sengaja orang bakar tikus itu. Ini karena kamu sudah rusak kaki ranjang saya, kaki lemari saya, pintu saya ini saya bakar kamu. Misal, contoh saya pernah lihat ada orang depan rumahnya tikus di perangkat itu disiram air panas. Misalnya. Gak perlu gitu kan. Nah dalam Islam sampai begitu. Hewan yang boleh dibunuh aja, tetap gak boleh sembarangan. Jadi kita lebih dahulukan kasih sayang itu. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Puncak daripada perusakan jasad, kembali kepada jasad tadi ya, itu adalah merusak hati. Ini mahkotanya tubuh kita. Ya. Kita hanya boleh menjaga hati tersebut dengan keimanan, dengan ilmu, dengan seluruh amalan-amalan hati. Yakin, tawakal, ya, syukur, itu semua amalan-amalan hati. Dan kita harus jauhi dari semua penyakit hati, sombong, ya, pamer, iri, semua itu kita harus selamatkan. Dan tidak boleh orang sengaja ngerusak hatinya. Nanti kan kita lebih dalam menjelaskan dan puncak perusakan hati yang dilarang adalah seringnya seseorang mengulang-ulangi dosa sehingga hatinya menjadi keras sebagaimana dalil akan kami bacakan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi teman-teman yang memegang bukunya ini saya menggabungkan beberapa lembar ya dari buku kita ini dalam hadis mulai dari halaman 16 dulu. Di situ memang khusus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat bab kabairil qalb. Bab dosa-dosa besar berhubungan dengan hati itu sendiri. Lalu beliau mengangkat dua dalil dulu. Innallah hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat bentuk-bentuk kalian, paras wajah, postur tubuh, warna kulit. Allah enggak akan lihat itu karena Allah sudah ciptakan. Allah lebih tahu ini kenapa hitam, ini kenapa putih, ini kenapa pendek, ini kenapa tinggi dan seterusnya. Tapi dan tidak pula melihat kepada harta benda kalian atau jabatan kalian, tapi Allah akan memandang kepada hati-hati dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi kalau ada orang sengaja merusak hatinya, ada orang sengaja merusak amalnya, berarti dia melanggar ini. Ya. Begitu juga hadis yang lain diriwayatkan Bukhari Muslim diangkat oleh beliau dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Kita bilang radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasada fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Sungguh ketahuilah bahwasanya sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini yang diangkat di pembukaan daripada
masalah dosa besar berhubungan dengan masalah hati. Lalu kemudian di halaman 36, 37 dan 38, di sini yang diangkat oleh beliau tentang masalah bahayanya hati-hati itu kalau dibiarkan sampai mengeras karena perbuatan-perbuatan pelanggaran agama, diisi dengan penyakit-penyakit hati, ya. Isi dengan dendam, iri, ya, sakit hati dan segala macam lah, ya. Sementara orang mukmin selalu didahulukan untuk supaya memaafkan, membersihkan hatinya, selamat dari dendam dan seterusnya. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam itu luar biasa gitu, ya. Saya kalau kembali melihat sejarah hidup beliau itu, sampai-sampai umur beliau meninggal 63 tahun, beberapa riwayat menyebutkan di kepala dan di jenggot beliau itu hanya terdiri dari belasan saja bulu putih, ya, uban. Padahal sudah 63 tahun. Bukan karena disemir. Tapi salah satu penyebabnya adalah Nabi SAW sangat rahim, sangat pengasih dan suka memaafkan orang. Sampai waktu pasukan muslimin sudah berhasil masuk ke Mekah, dan orang-orang Madinah, pasukan muslimin yang datang 10.000 orang ini tahu betul bagaimana Nabi SAW dulu dihina di Mekah. Sholat, batang leher beliau diinjak, ditaruh, dituangin kotoran unta. Dan beberapa orang memang di perang Badar, tokoh-tokoh Quraisy Nabi sebutkan, ini orang pernah giniin saya di Mekah, dibunuh. Ini orang pernah beginiin saya di Mekah, dibunuh memang. Maka sahabat berpikir yang masuk ke Mekah, oh ini di Mekah sekarang pusatnya penyembahan berhala, pusatnya tempat penyiksaan muslimin. Maka ada satu sahabat bilang begini, hari ini hari pembantaian Quraisy. Maka Nabi SAW langsung copot dia, tadinya dia pegang bendera perang, diganti. Kemudian kata Nabi SAW, bukan, hari ini justru hari kemuliaan dan kita akan memuliakan orang-orang Quraisy. Maka dengan itu ternyata jadi lunak hati-hati orang Quraisy yang tadinya memang kalau mereka misal dibiarkan dalam permusuhan mereka dan tidak diraih hati mereka, maka kemungkinan besar mereka kalaupun diusir dari kota Mekah, mereka akan bentuk pasukan dan kembali menyerang muslimin. Tapi dengan kelembutan hati Nabi SAW, termasuk pada Hindun pun, ya, yang telah istri Abu Sufyan yang telah menyuruh untuk memutilasi pamannya Hamzah, waktu Nabi SAW bersama para wanita-wanita di Mekah dan diajak masuk Islam, disuruh baiat agar tidak boleh membunuh anak mereka, tidak boleh berzina dan seterusnya. Maka Hindun menyelinap masuk di antara perempuan-perempuan tersebut. Lalu kata Nabi SAW, tidak boleh kalian berzina. Waktu itu kebetulan wanita-wanita yang mulia selain budak wanita tidak ada yang berzina. Walaupun suami mereka ada yang berzina, mereka sama sekali tidak berzina. Bukan karena hukum agama, tapi tradisi wanita-wanita orang Quraisy. Waktu Nabi SAW bilang, jangan kalian berzina, Hindun bilang, wahai Rasulullah, apakah ada wanita yang bebas berzina? Orang kenal suara Hindun, tapi dia tutup mukanya dengan cadar. Maka Nabi SAW lihat ke arah dia langsung sambil mengatakan, Hindun ini yang salah satu dari 9 orang yang Nabi waktu masuk ke Mekah mengatakan 9 orang ini boleh dibunuh. Salah satunya Hindun. Tapi Hindun begitu lihat Nabi SAW bilang Hindun, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat, dia tahu dengan syahadat tidak jadi dibunuh. Maka apa yang terjadi? Apakah Nabi bilang enggak ini orang bohong bunuh saja? Enggak. Nabi SAW senyum dan menerima Islamnya dia. Akhirnya anak-anaknya semua masuk Islam. Yazid, Muawiyah dan banyak yang lainnya yang kita tahu mereka adalah gubernur-gubernur yang mulia di masa Umar, di masa Uthman, di negeri Syam. Bahkan Muawiyah sempat menjadi 20 tahun gubernur di masa Umar dan Uthman, dan juga 20 tahun menjadi khalifah di masa kerajaan dinasti Umayyah pertama. Jadi 40 tahun berkuasa. Dan Umar dan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang membandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, maka pastilah Muawiyah jauh lebih tinggi karena dia adalah penulis wahyunya Nabi sekaligus iparnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan bacakan dalil-dalilnya. Sini diangkat di halaman 36 kalau teman-teman yang pegang bukunya. Kita baca dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 13. Ini termasuk dalil sudah mulai masuk, tidak boleh sengaja mengurusak hati. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir, orang munafik. Mereka dengar kebenaran, mereka berulang kali dinasehati, tidak mau dengar.
Jadi kalau antum terbiasa dinasihati, ukhti, akhi, ini nggak boleh, ini haram, jangan. Tapi selalu kita tepis saja nggak mau, ini berbahaya, bisa membawa kepada perusakan hati yang sedang kita bahas. Dan lama-lama orang bisa seperti orang munafik dan orang-orang kafir itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 13 Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan bagian dari apa yang mereka telah diperingatkan darinya. Jadi suka menolak dan juga suka mengalih-alihkan apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka kalau mereka mau masuk Islam, mereka mau perbaiki Islamnya, mereka mau tobat, maafkan mereka. Dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saksi bahasan kita di awal potongan ayat ini. Orang yang suka mengingkari janji Allah, ya, orang yang tidak mau mendengar perkataan Allah, nasihat tentang syariat Allah, baik dengan tidak beriman orang-orang kafir ataupun orang muslim yang tidak mau menerima nasihat. Dia tetap mau berpikir lebih baik di dalam kecelakaan dan kebinasaan walaupun sudah diingatkan. Kemudian juga dalam surah Az-Zumar ayat 23 sebagai dalil di sini diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsana hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang baik yaitu Al-Quran yang serupa dalam kurung mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang kalau orang mukmin, orang yang selalu memelunakkan hatinya mau mendengar Al-Quran, mau mendengar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan gemetar hati mereka. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Makna daripada ayat ini adalah kalau orang-orang yang justru tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau mendengar nasihat-nasihat, ini larangan Allah, ini perintah Allah, berarti lawan daripada ayat ini. Kalau ayat ini akan melunakkan hati orang yang mendengar. Kayak antum begini dengarin, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kita sengaja mau menerima, maka kulit kita dan hati kita akan lunak dan selalu ingin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak mau ini berarti akan keras hatinya. Yang sedang kita bahas adalah justru kalau terjadi penolakan berarti hatinya akan keras. Dalil yang ketiga surah Al-Hadid ayat 16 yang diangkat oleh beliau yang bunyinya alam ya'ni lilladina amanu. Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jadi di sini Allah menyinggung orang-orang beriman. Belum saatnya kah? Mau sampai kapan? Mau tunggu umur berapa? Mau tunggu dalam keadaan seperti apa? Baru kemudian hatinya mau mengingat Allah dan tunduk dengan mendengarkan Al-Quran, dengan tunduk pada hukum-hukumnya, mendengarkan sabda Nabi SAW, patuh pada perintah-perintah dan meninggalkan larangan beliau. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, karena suka menunda-nunda penerimaan, perintah, dan juga selalu terjerumus dalam pelanggaran dan menunda-nunda untuk taubat dan kembali. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya diangkat oleh beliau hadis Amr bin As radhiyallahu anhum yang berbunyi
Kata Nabi SAW, irhamu turhamu, sayangilah oleh kalian manusia, maka kalian juga akan disayangi. Maksudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqfiru yukfar lakum, maafkanlah atau berilah ampunan, maka kalian juga akan diampuni. Wailun lil a'ma'i, wailun lil aqma'il qawli, wailun lil musawwirina alladhina lil musirrina alladhina yusirruna ala ma fa'ala wa hum ya'lamun. Dan celakalah orang-orang yang mendengarkan perkataan tapi tidak beramal dengannya. Dinasihati tidak mau dengar, dia biarkan hatinya rusak. Padahal hati itu sebenarnya awal diberikan nasihat pasti tersentuh. Cuma kebanyakan orang dia tidak ngeh. Syaitan bisikin, udahlah nggak usah dengar. Dia tepis sama dia biarkan hatinya rusak. Kata Nabi SAW, sayangilah manusia, kalian akan disayangi, maafkanlah, kalian akan dimaafkan. Celakalah orang yang mendengarkan perkataan tapi tidak mau beramal. Celaka juga orang yang terus-terus melakukan perbuatan dosa yang bisa merusak hatinya padahal mereka mengetahui. Juga dalam riwayat lain, ya, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'adal qulubi minallahil qalbul qasi. Janganlah kalian terlalu banyak bicara tanpa mengingat Allah. Omong kosong, cerita yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang mubah pun tidak boleh berlebihan. Bicara hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala. Kalau yang mubah, nanyain kabar atau apa saya sendaguro, iya tapi tidak berlebihan. Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian terlalu banyak bicara yang tidak mengingat Allah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sungguhnya banyak bicara tanpa mengingat Allah adalah penyebab kerasnya hati. Dan sungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang paling keras. Efeknya teman-teman sekalian, kalau seandainya kita terus membiarkan hati kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, ya, firman Allah SWT, dari Nabi SAW, hadis-hadis beliau, kisah dari para sahabat, maka ini bisa membuat nanti akhirnya hatinya lemah. Di situ ada bab khusus ditulis oleh Syekh Muhammad, namun saya tidak bahas satu pertemuan khusus. Saya boleh bab khusus, bab zikir dha'ful qalb. Tentang bab penyebutan lemahnya hati. Beliau masukkan dalam kategori dosa. Bahkan ini bahasan dosa besar. Kalau kita sedang membahas rusaknya hati, masuk dalamnya efeknya bisa lemah hati tersebut. Ya, atau efek-efek daripada penyakit hati ini atau kerusakan hati, maka kita akan lemah sekali, tidak bisa menerima, tidak bisa mengerjakan ketaatan, bahkan juga selalu tidak mau meninggalkan dosa. Itu di bab khusus, saya cuma angkat di sini firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Maidah ayat 22 tentang bagaimana Allah menggambarkan kondisi Bani Israel yang terus saja dinasihati sampai Nabi Musa, Tuhan kalian Allah, sembahlah Dia, jangan sembah selain Allah. Fir'aun itu bukan Tuhan dan segala macam. Mereka dengar, tapi tujuannya rupanya mayoritas Bani Israel itu bukan untuk beriman sama Allah, tapi mereka maunya selamat saya dari Fir'aun. Makanya di depan mata mereka pada saat mereka lihat Fir'aun tenggelam, sudah tenggelam Fir'aun, udah jelas-jelas gitu. Depan mata, dan Allah turunkan keajaiban, tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi air laut bisa berdiri seperti dinding dan akhirnya tanah. Dasarnya laut merah keringnya mereka bisa lalui. Ini keajaiban luar biasa depan mata mereka lihat. Tapi begitu mereka lolos karena tujuannya hanya untuk selamat dari Fir'aun, hati mereka jadi keras. Lewat di satu kaum lagi sembah-sembah pohon. Lalu mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatlah Tuhan juga buat kami sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka Nabi Musa alaihissalam marah pada mereka pada saat itu. Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah selamatkan dari Fir'aun depan mata. Baru berapa langkah ini, masih di pinggiran Laut Merah, tempatnya Fir'aun ditenggelamkan, mereka masih minta Tuhan-Tuhan lain. Banyak kejadiannya, berjalan waktu mereka diam pada saat itu, berjalan waktu lalu mereka minta, wahai Musa, kita ini banyak jalan, berikan kami tempat untuk kami bisa tinggal. Disuruh masuk ke Palestina waktu itu. Dari Mesir mereka mau masuk ke Palestina. Tapi di Palestina ada penduduk asli dari suku Kanaan yang mereka terkenal sangat kuat secara fisik. Maka karena lemahnya hati mereka, bukan tujuannya karena Allah yang bisa. Kalau orang niatnya karena Allah itu
Sesuatu fisik yang lemah pun bisa jadi kuat. Akal yang mungkin ide yang kurang, idenya bisa cemerlang idenya. Mungkin pasukan sedikit bisa jadi menang melawan pasukan yang kalah. Kalau orang libatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka melemahkan hati mereka. Lalu mereka mengatakan, waktu Allah mengatakan kepada Musa, hai Musa sampaikan mereka pergi ke Palestina. Serang kepung mereka akan dapat tempat itu. Apa jawaban mereka di sini dalam Al-Maidah ayat 22 ada di halaman 39 ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhula hatta yakhruj minha fa yakhruj minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, hai Musa, sungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya maka pasti kami akan memasukinya. Jadi mereka maksudnya kami nggak mau berperang. Udahlah, biarkan nanti carilah cara hai Musa supaya bisa mereka keluar, baru kami masuk tanpa harus melawan mereka. Dalam ayat lain mereka mengatakan kepada Nabi Musa dengan kurang ajarnya, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah hai Musa kau berdua dengan Tuhanmu, perangi dulu itu kaum yang ada di Palestina, kalau sudah menang panggil kami. Ya. Begitu kerasnya hati mereka. Pernah juga dengar tentang bagaimana Allah mengangkat gunung Tur yang di Mesir, ya. Dalam surah Al-Baqarah digambarkan. Mereka datang, mereka mau melihat Allah secara nyata depan mata. Allah angkat gunung Tur dan Allah akan hajatukan ke dalam, menghancurkan mereka dengan gunung Tur. Terangkat gunung Tur itu di depan mata mereka. Dan itu yang datang itu rahib-rahib mereka. Pendeta-pendeta mereka. Baru mereka kapok pada saat itu. Ada sebagian mereka juga dimatikan oleh Allah SWT, lalu Allah hidupkan kembali. Dan sekian banyak kejadian dari hati-hati mereka yang keras seperti itu, ya. Sementara orang muslim tentu jauh dari hal-hal seperti ini. Kemudian juga saya langkahkan ke halaman selanjutnya. Ini mungkin yang halaman terakhir yang kita bahas di lembaran-lembaran halaman berhubungan dengan masalah ini, halaman 68. Situ ada bab khusus, bab zikir maradul qalbi wa mauti. Bab tentang penyebutan sakitnya hati dan kematiannya. Ini sebenarnya setiap bab ini satu kali pertemuan. Tapi saya melihat karena dia berkaitan sama lain kita gabungkan saja. Ya. Kalau Syekh Muhammad dalam buku ini, lemahnya hati dosa besar sendiri. Merusak hati dosa besar sendiri. Ya. Kemudian sakitnya hati itu dengan banyaknya penyakit hati dalamnya juga dosa besar sendiri. Kita mengatakan kerusakan hati sekaligus, ya. Orang kalau membiarkan hatinya itu diisi dengan penyakit-penyakit hati sebagaimana tadi kita bilang teman-teman sekalian dan bermula dari dosa, maka hati itu bisa rusak dan lama-lama makin rusak sampai akhirnya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu diambil dari dalil yang diangkat di halaman 68 oleh penulis. Saya baca dulu ayat hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di akhir halaman 48 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda'un fi qalbi, fa in taba wa naza wasta'taba suqila qalbu, fa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbah." فذلك الران الذي قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa walaupun kecil, maka akan ada bercak hitam dalam hatinya. Jika dia bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulanginya dan isti'tab, ya, atau kembali dari perbuatan yang jelek dan bertaubat, maka hatinya akan bersih. Maksudnya dia janji tidak mau keluar lagi, tidak mau melakukan, hatinya bersih kembali. Jika bertambah, ternyata dia tidak taubat, tapi dia buat dosa yang lain lagi, maka bercak itu akan bertambah. Hingga bercak itu menguasai hatinya. Itulah ran, ya, atau suara yang menutupi hati. Atau penutup yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan untuk menutupi hati mereka. Al-A'mash, salah satu
guru Imam Bukhari, Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran rahimahullah berkata, Mujahid, dia nukil dari seorang Mujahid, ini nama seorang tabi'in. Memperlihatkan kepada kita dengan tangannya. Maksudnya Al-A'mash ini guru-gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini Al-A'mash, kalau kita baca sanadnya ada selalu Al-A'mash, Al-A'mash. Ini sebenarnya julukan. Nama beliau Sulaiman bin Mahran. Sulaiman bin Mahran ini bercerita tentang Mujahid. Dia bilang dia pernah hadir di majelisnya Mujahid. Mujahid menjelaskan tentang makna hadis ini. Mujahid berkata, dulu mereka berpandangan bahwa hati itu seperti telapak tangan manusia. Jika seorang hamba berbuat dosa, dilipatlah darinya jari kelingkingnya. Ya. Jadi kalau dia buat dosa, mulai terlipat nih. Jika dia berbuat dosa lagi, dilipat jari yang selanjutnya. Jika dia berbuat dosa lagi, dilipat lagi jari selanjutnya. Jika dia berbuat dosa lagi, dilipat lagi jari selanjutnya. Jika dia berbuat dosa lagi, maka terlipat lagi jari selanjutnya. Sampai akhirnya, kata beliau, ditutupkanlah pada hati itu dengan satu tutupan. Cuma masalahnya perbedaan antara tangan yang masih bisa dibuka, beda dengan hati. Karena hati itu kalau dia sudah tertutup, untuk membukanya tidak semudah membuka tangan. Karena dia sudah tertutup dengan kotoran-kotoran hitam yang butuh taubat berulang-ulang. Ya bisa saja tadi, lipatan pertama butuh taubat sendiri, yang kedua taubat sendiri, dan seterusnya. Kemudian dia berkata, ditutupkanlah pada hati itu dengan satu penutup. Dan mereka dulu berpandangan bahwasanya itulah arran atau tutupan dalam hati yang dimaksudkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kita tutup juga teman-teman sekalian dengan dalil-dalil ini. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau orang-orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat yang tidak mau taubat dari dosanya, itu hati mereka sakit. Dan dengan sakitnya hati, maka sakitlah jasad mereka dan sakit semuanya, karakternya, hobinya dan kebiasaannya semua berefek. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan hati mereka itu, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah bagi mereka penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka telah berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah. Kata ulama tafsir, dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan, dengan dosa-dosa besar yang tidak mau bertaubat dan sudah sampai tegak pada mereka argumentasi, nggak boleh, haram atau diajak tetap tidak mau. Ya sudah berarti akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati mereka sakit. Terakhir hadis Nabi SAW yang ada di halaman 69-70, itu ada dua dalil ya, dengan ada di 71 nanti saya bacakan. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-qulubu arba'ah, qalbun ajradu fihi mithlus siraji yuzhir, wa qalbun aglafu marbutun bighilafi, wa qalbun manqus, wa qalbun musaffah. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنقوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. Kata Nabi SAW, hati itu ada 4. Yang pertama hati yang murni, padanya ada pelita yang menyinari, hati yang tertutup dengan tutupannya, hati yang berbalik dan hati yang terlapisi. Jadi ada 4. Hati yang murni, kata Nabi SAW, ialah hati orang-orang beriman. Maka padanya terdapat pelita dan terdapat cahaya. Jadi kalau antum terus begini nih, hadir majelis ilmu, tiap hari 24 jam itu antum kontrol terus. Ini boleh nggak sih? Kalau boleh saya kerjakan, saya nikmati. Kalau ini nggak boleh saya tinggalkan. Perintah apapun selalu dikerjakan, larangan selalu dijauhi. Selalu dijaga begitu, hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi bersih. Artinya nanti akan ada cahaya di situ. Sebagian ulama bahkan mengatakan selain mencahayai diri dia karena selalu dia terkontrol dalam ketaatan kepada Allah, dia juga bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Mungkin dengan nasihatnya, mungkin dengan sikapnya pun orang lain jadi bisa berubah menjadi baik.
Ini hati yang terbaik. Dan kita berharap Allah berikan kita hati ini. Hati yang kedua ya adalah hati yang tertutup. Dan ini adalah hati orang kafir yang menolak kebenaran. Jadi bedakan, ada orang kafir yang belum sampai padanya kebenaran, ada orang kafir sudah sampai tapi ngotot nggak mau terima. Kalau orang-orang kafir yang belum sampai padanya, tegak padanya hujjah, belum sampai padanya tentang kebenaran tentang Islam, itu berbeda. Mereka berbuat kesalahan pun Allah belum hukum karena memang mereka belum sampai padanya atau belum tegak hujjah. Tapi kayak kasus Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mereka sudah tegak, Nabi depan matanya dinasehatin, turun ayat, ya mereka tidak mau dengar. Maka orang seperti ini hatinya sudah ditutup. Ya, kalau sudah tahu kisah Umayyah bin Khalaf, beliau itu Nabi SAW sudah menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz, Nabi SAW sudah sampaikan kalau muslimin akan membunuh Umayyah bin Khalaf di masa hidupnya Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf sama Sa'ad bin Mu'adz sahabat dekat. Satu waktu saat bertamu ke Mekah, ke rumahnya Umayyah. Ini setelah setelah muslimin semua hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Mu'adz tokohnya orang Madinah. Lalu dia bilang sama Umayyah, nanti kalau Ka'bah udah kosong, nggak ada orang-orang Quraisy, sampaikan saya ingin tawaf. Waktu itu orang habis Isya kayak kita sekarang habis Maghrib, orang sudah tidak ada dekat Ka'bah. Karena mereka menyembah-nyembah berhala gitu kan. Maka kata Umayyah, sekarang Ka'bah sudah kosong. Pergilah mereka berdua. Pas mereka baru mau tawaf, yang satu Sa'ad bin Mu'adz muslim, yang satunya Umayyah orang kafir. Tapi Umayyah karena persahabatan jadi ditemani. Baru mereka tahu Abu Jahal datang. Lalu Abu Jahal bilang sama Umayyah, siapa orang ini? Lalu kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan orang Khazraj atau satu suku di Madinah. Dia tahu kalau Madinah berarti orang Muslim. Maka Abu Jahal bilang, berani benar kau masuk ke Mekah, kau tidak akan keluar dalam kondisi hidup. Maka Sa'ad karena kepala suku tidak mau diancam. Dia mengatakan kalau kau berani sentuh saya tidak akan membiarkan sampai saya mati atau kau mati. Dan kalaupun kau berhasil membunuhku, sukuku akan menyerang Mekah. Cekcoklah keduanya. Waktu cekcok keduanya, Umayyah bin Khalaf ini bingung. Di sisi satu Sa'ad bin Mu'adz sahabatnya, tapi beda keyakinan. Sisi lain Abu Jahal, tapi ini sama-sama dia keyakinannya. Maka hatinya cenderung kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang sama Sa'ad, hai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu depan Abu Hakam dipanggil itu. Abu Hakam ini karena dia pemimpin lembah ini. Sa'ad marah. Dia mengatakan, saya tamumu. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia mau membunuh saya? Maka ketahuilah, hai Umayyah bin Khalaf, mulai sekarang persahabatan kita putus. Dan kau harus tahu, Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kami, kalau kami akan membunuhmu. Umayyah bin Khalaf masih hidup, Nabi sudah bilang, nanti kalian akan bunuh Umayyah. Umayyah bilang, apa Muhammad bilang itu? Dia bilang iya. Karena Umayyah bin Khalaf tahu Nabi gak pernah bohong, maka dia bilang, kalau gitu Muhammad gak pernah bohong, gak mungkin salah. Di mana kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, Nabi tidak sampaikan, tapi kami akan membunuhmu. Lalu Umayyah pulang ke rumahnya, ditinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Ternyata Abu Jahal takut juga. Kalau tinggal berdua gak mau berantem. Nah, tadinya ada temannya, ditinggalkan Sa'ad. Sa'ad pulang ke Madinah. Pulanglah Umayyah ke rumahnya, lalu dia ke dalam kondisi gundah, gelisah. Istrinya bilang, ada apa? Kenapa dengan kau? Dia bilang, Sa'ad yang nginap di rumah kita, bilang kalau Muhammad menginformasikan kepada muslimin akan membunuhku. Kata istrinya Umayyah apa? Muhammad gak pernah bohong. Berarti benar tuh akan terjadi. Apakah ada informasi kau akan dibunuh di mana? Maka dia bilang tidak ada. Saat bilang tidak ada. Tapi saya janji sama kamu saya tidak akan keluar dari Mekah. Dia pikir bisa selamat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berapa hari kemudian terjadilah kafilah dagang Quraisy di 15 Ramadan di tahun 2 Hijriah di lokasi Badar mau diserang oleh muslimin. Maka waktu itu Abu Jahal susun pasukan dari Mekah untuk menyerang muslimin di Madinah, di Badar. Ya. Maka Abu Jahal semangati orang, ayo kita semangat. Kumpul kurang lebih 700 pasukan. Ada 300 pasukan tidak bergerak, itu pasukannya Umayyah bin Khalaf. Dia duduk depan Ka'bah. Abu Jahal datang lalu bilang, hai Umayyah, kenapa kau tidak bergerak? Ini kafilah dagang kita mau diambil oleh muslimin. Dia bilang, hai Abu Hakam, kau lupa apa yang dikatakan Sa'ad berapa hari lalu?
Katanya kan Muhammad bilang akan membunuh saya. Kata Abu Jahal, kenapa kau percaya ya Muhammad pendusta? Enggak, Muhammad tidak pernah bohong, dia bilang. Enggak mungkin. Tapi Abu Jahal licik, dia pulang ke rumahnya, dia ambil parfum, di situ dalam buku-buku sejarah, parfum ini khas perempuan. Jadi orang kalau pakai itu berarti dikira perempuan gitu. Lalu dia ambil, dia datang ke depan Umayyah, dia bilang pakai ini hai Umayyah. Umayyah tahu itu parfum perempuan itu aib, memalukan. Dia bilang kenapa kau kasih saya punya wangi perempuan? Dia bilang karena kau perempuan tidak berani perang. Akhirnya marah Umayyah, ditepislah parfum itu, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya siapkan baju perang saya. Istrinya ingatkan, kan sudah kau bilang berapa hari lalu. Katanya Muhammad menyampaikan kepada muslimin akan membunuhmu kalau kau keluar ini pergi Badar bertemu pasukan muslimin. Kata Umayyah enggak, saya mau keluar beberapa langkah dari Mekah, nanti saya balik lagi. Ya coba baca dalam sejarah begitu. Keluar berapa langkah nanti saya kembali, gitu kan. Yang penting saya tidak dibilang pengecut. Subhanallah setiap kali pasukan Quraisy istirahat, maka Abu Jahal datangi Umayyah. Hai Umayyah kau berdiri duluan. Dijaga sampai di Badar. Akhirnya di Badar bertemulah dia dengan Bilal. Umayyah bin Khalaf kan majikannya Bilal yang siksa Bilal di Mekah ini. Akhirnya Bilal lihat. Karena Umayyah badannya besar, pasukan Quraisy kocar-kacir di Badar. Umayyah nggak bisa lariin diri. Bilal begitu lihat, Bilal bilang, Umayyah bin Khalaf musuhnya Allah, kalau bukan kau mati, saya mati. Nah, waktu itu kebetulan ada Abdurrahman ibn Auf yang menawan Umayyah. Dia bilang, hai Bilal jangan ganggu ini tawanan saya. Ini orang kaya di Mekah, nanti dia bisa tebus mahal. Kata Bilal tidak bisa, ini dulu yang siksa saya di Mekah. Dan dia sudah keluar berperang, harus dibunuh. Akhirnya Abdurrahman tahan terus. Bilal bingung gimana caranya kalau mau serang Abdurrahman datang. Nanti Abdurrahman yang kena. Lewatlah beberapa orang Ansar dari Madinah. Bilal teriak, hai saudara-saudaraku Ansar sini. Ingat tak dulu di Mekah ada yang taruh batu panas di dada saya. Ah ini orangnya. Ini orangnya. Harus dibunuh. Orang-orang Ansar bilang iya harus dibunuh. Abdurrahman ini tawanan saya. Gak ada tawanan. Terus Umayyah disuruh tidur oleh Abdurrahman bin Auf di tanah, Abdurrahman baring di atas badannya supaya tidak dibunuh. Bilal bilang tusuk dari bawah saja. Akhirnya mati. Tapi saksi bahasan kita mati dalam keadaan kufur, subhanallah. Tetap mati dalam keadaan kufur. Begitu yang hati mereka tahu kebenaran loh. Tahu informasi kan tidak bukan harus dia masuk Islam aman, dia tidak masuk Islam. Kemudian hati yang ketiga, kita tutup dengan sudah masuk waktu, hati yang berbalik. Ya. Kata Nabi SAW, itulah hati orang munafik tulen. Berbalik maksudnya dia betul-betul harusnya masih bisa menerima kebenaran tapi sudah tidak bisa, berbalik. Dominannya adalah penolakan. Orang kafir masih bisa menerima kalau memang dia mau lunakkan hati. Kalau orang munafik sudah susah. Dia mengetahui kebenaran kemudian dia mengingkarinya. Adapun hati yang terlapisi, ini yang terakhir yang keempat, adalah hati yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Permisalan iman di dalamnya adalah seperti sayuran yang dituangi air yang baik. Maksudnya iman itu masih ada, tumbuh di situ. Dan permisalan kemunafikan di dalamnya adalah seperti luka bernanah yang dituangi nanah dan darah. Maka yang mana dari dua materi tersebut menguasai lainnya, maka itu akan menguasai hatinya. Terakhir yang saya bilang tadi ada hadis lagi, satu hadis pendek saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma'. Kata dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, halakta illam ya'rif qalbukal ma'ruf wa yunkiru munkar. Engkau pasti akan binasa, kata Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang yang sedang dengarkan ceramahnya. Jika hatimu tidak lagi bisa mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak lagi bisa mengingkari yang mungkar. Artinya kalau kau biarkan hatimu terus dalam keadaan rusak, jauh dari agama, maka selesailah, binasalah kamu. Nah dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini berarti merusak hati bagian daripada dosa besar. Jadi nggak boleh sengaja kita isi hati kita dengan kemaksiatan. Orang mukmin mungkin bisa terus dalam kesalahan. Tapi pada saat terus dalam kesalahan, dia harus segera kembali di saat Allah berikan kepada dia peringatan. Jadi teman kita nasihati, pasangan nasihati, terjadi peringatan apa, sakit kah, peringatan dari Allah banyak. Maka kita harus selalu engah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita kembali bersih. Tapi kalau kita biarkan terus, maka mengeras. Sampai pada tingkat nanti seseorang jalan berdua dengan temannya, kata Abdullah bin Umar, yang satunya mati dihukum oleh Allah dengan bencana alam, dia selamat, dia cuma mengatakan, oh
saya selamat dan dia yang binasa. Tidak ambil pelajaran. Padahal setiap saat dia juga bisa binasa. Ini karena kerasnya hati seseorang. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.